Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Oke teman-teman, kita masuk ke mata kuliah pengantar akuntansi. Kita masuk ke materi tentang interpretasi dan analisis laporan keuangan. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai pencatatan akuntansi bersama akuntansi ya. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai beda antara analisis dan interpretasi. Agar bisa berguna dalam sebuah proses pengambilan keputusan, laporan keuangan itu perlu dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan menghubungkan angka yang terdapat dalam laporan tersebut dengan angka lainnya, atau menjelaskan arah perubahan atau trennya. Nah, contoh nih, kalau adanya informasi bahwa perusahaan memperoleh laba sebesar 4 miliar, cuman itu aja informasinya, maka angka itu tidak bisa berbicara banyak. Lain nanti kalau angka 4 miliar ini nanti kita kombinasikan atau kita hubungkan dengan angka-angka lainnya. Maka nanti teman-teman akan bisa melihat, oh oke, ternyata ini hubungannya. Oh oke, dengan adanya informasi seperti ini, maka kita bisa mengambil keputusan seperti apa. Paham ya? Lanjut dulu. Nah, kalau angkanya tadi yang 4 miliar itu, contoh ya, nah, itu didapat dari angka penjualan 100 miliar, labanya 4% dari 100 miliar, maka akan ketemu 4 miliar tadi. Nah, kalau seperti itu, maka nanti bisa lebih bermanfaat karena nanti kita akan bisa compare dengan angka-angka di tahun sebelumnya untuk amount yang sama atau untuk akun yang sama. Contoh di sini kita ambil contohnya di tahun sebelumnya itu laba dari penjualannya 8%. Nah, maka kita bisa lihat trennya, perubahan labanya. Dari tahun lalu yang 8% menjadi 4%, kalian bisa tahu kan dari 8 menuju 4. Kayak gimana trennya? Turun kan? Nah, kalau turun, kalau itu laba dari penjualan, maka bisa jadi salah satu kesimpulannya yang mungkin bisa diambil kesimpulan awalnya ya, saya bicara kesimpulan awal ya, itu bisa jadi bahwa terjadi penurunan laba dari penjualan, mungkin beberapa produknya tidak terjual. Ya, berarti mungkin kondisi keuangan atau kondisi perusahaan tidak sedang baik-baik saja. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa trace lagi, kita bisa cari tahu lagi kenapa bisa sampai penjualannya turun, labanya turun, kenapa? Kemudian kita cek lagi, oh ada budgetnya nih sebetulnya, ada budget untuk promosi, tapi karena kita mungkin terlena, sudah dapat laba 8% di tahun sebelumnya, kemudian kita santai-santai, kita nggak pernah promosi, kita nggak ada nggak sengaja ada budgetnya, tapi kita tidak mengalokasikan budget itu untuk bayar iklan di media sosial, bayar iklan di banner atau apa, gitu. Kita tidak melakukan hal tersebut, maka penjualan kita turun. Nah, berarti kalau sudah tahu seperti itu, ada budgetnya tapi tidak dilakukan, salah satu keputusan yang bisa diambil manajemen adalah melakukan promosi besar-besaran. Tapi lain cerita kalau ternyata keadaan ekonominya itu tidak ada penjualan, sudah dilakukan promosi tapi tidak ada penjualan karena apa? Karena pandemi. Oh, itu beda lagi ceritanya. Keputusannya nanti akan berbeda. Jadi bukan saklek ya, keputusan manajemen itu bukan hanya berdasarkan dari laporan keuangan saja, tapi salah satunya bisa dibantu dari data keuangan. Datanya yang dari perusahaan itu banyak, tapi salah satu yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan itu adalah angka. Jadi data dari laporan keuangan bisa membantu manajemen untuk mengambil keputusan, tapi bukan satu-satunya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau yang tadi kita tadi sudah tahu ya kalau ternyata trennya turun dari 8% menjadi 4%. Ini kan dari laporan
laba penjualan. Kalau dari laporan laba penjualan berarti kan itu memang something wrong, ada apa nih berkurang, kenapa? Tapi kalau ternyata itu dari laporan secara keseluruhan, labanya berkurang, tapi dari keseluruhan ya, bukan hanya dari laporan penjualan saja. Itu bisa jadi berkurangnya karena apa? Oh, karena memang sedang membeli gedung baru. Itu beda cerita. Itu bukan kondisi keuangan dari perusahaan itu sedang jelek, gitu. Justru sedang bagus, kemudian dia membeli investasi lebih, dia beli lagi gedung baru, dan itu menghabiskan dana. Nah, itu beda lagi ceritanya. Oke ya, teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, kalau belum nanti bisa tanya ke saya, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Oke, kalau interpretasi itu tadi laporan keuangannya itu bisa memberikan makna terhadap hasil analisis laporan keuangan yang dikaitkan dengan kondisi keuangan dari hasil kinerja perusahaan. Jadi interpretasi laporan keuangan bisa dihubungkan dengan keputusan yang akan diambil. Dari hubungan ini nanti dapat dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau itu bisa ditarik kesimpulan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau sudah tahu ya apa nih hubungannya, seperti apa hubungannya, kemudian nanti ada kesimpulan dan nanti bisa menjadi salah satu alat untuk mengambil keputusan. Kembali saya ingatkan bahwa laporan keuangan bukan hanya satu-satunya alat untuk memutuskan satu keputusan. Oke, tapi bisa jadi membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Tapi bukan satu-satunya. Oke, ada indikator-indikator lain yang harus diperhatikan oleh manajemen. Oke, next. Nah, ini tadi ya saya sudah bahas bahwa di laba tahun lalu itu 8%, kemudian tahun ini menjadi 4%, kita bisa lihat itu ada penurunan laba gitu. Ini kemudian kita tahu trennya turun. Kalau trennya turun dari penjualan, laba penjualan berarti kan ada apa di situ. Kemudian kita tracing lagi, oh oke, ternyata ada budget budget untuk promosi yang tidak terpakai di tahun ini sehingga mengakibatkan kita kalah saing dari perusahaan yang lain. Nah, solusinya berarti kalau sudah ada budgetnya berarti kita tinggal melakukan promosi besar-besaran, jangan sampai kita diemin. Kalau kita diemin bisa saja tambah turun lagi karena kan perusahaan sebelah, perusahaan pesaing itu makin gencar gitu promosi. Kalau kita diem-diem baik, ya kalah kita gitu. Tapi lain cerita kalau kita memang tidak ada budget. Kalau kita tidak ada budget berarti kita harus mengambil keputusan yang lain yang berbeda. Seperti apa? Mungkin lebih ketat lagi promosinya, lebih terstruktur lagi, kita harus cek lagi, kita lebih selektif lagi memilih promosi yang memang benar-benar bisa mencapai target dari segmen pembeli dari produknya kita. Oke. Oke ya. Ini tadi saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa informasi akuntansi ini hanya berfungsi sebagai membantu proses pengambilan keputusan, tapi bukan hanya satu-satunya ya. Oke teman-teman, ini sebetulnya saya pengennya tuh ketemu langsung biar teman-teman bisa langsung saya tanya gitu. Jadi biar saya tahu pasti teman-teman tuh paham nggak sih orang per orangan satu-satu, saya pengennya tuh tahu gitu loh. Ini teman-teman paham nggak sih gitu? Cara menjurnal, teman-teman tahu nggak sih cara menuliskan persamaan akuntansinya seperti apa? Tapi karena kita memang sedang dalam prosesi Zoom recording ya, jadi terpaksanya saya menyampaikan dulu, baru nanti saya tanya satu-satu. Oke teman-teman, di sini saya ambil contoh dari perusahaan penyewaan mobil aman. Ini pemiliknya adalah Gunawan. Kegiatan yang pertama, Gunawan mendirikan perusahaan penyewaan mobil aman. Untuk itu dia menyetorkan uang sebanyak 1.000 sebagai modal awal. 1.000 Bu, yakin? Yes, Ibu di sini ngambil contoh-contoh angka yang kecil biar apa? Biar teman-teman tuh fokusnya kepada ke jurnalnya ya, kepada persamaan akuntansinya. Biar kalian tuh nggak diribetkan dengan jutaan, ribuan, kemudian miliaran, nggak gugup ke situ. Jadi memang Ibu ngambil contoh di harga atau di angka yang memang kecil. Jadi biar kalian tidak perlu pakai kalkulator gitu. Benar-benar bisa kalian fokuskan ke jurnal atau ke persamaan akuntansi saja. Oke, di sini saya akan kasih panduan.
Di sini kalau teman-teman di sini baca kegiatannya Gunawan itu menyetorkan uang tunai. Nah, uang tunainya sebanyak 1.000. Berarti Gunawan kan memiliki perusahaan ya, perusahaan penyewaan mobil. Berarti kan bagian keuangannya itu mencatat ada uang masuk. Benar nggak? Ada kas masuk 1.000. Nah, dari mana kas masuknya itu? Dari modal Gunawan. Kalau modal bertambah, di dalam sistem akuntansi, pencatatan akuntansi itu masuknya ke kredit. Kalau kas bertambah, masuknya di debit. Kalau kas berkurang, itu masuknya di kredit. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini sebetulnya ada hafalannya, karena apa? Nanti kan teman-teman akan ketemu satu persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nanti teman-teman akan melihat lagi kenapa itu harus modalnya itu kalau bertambah itu kok jadinya kredit, bukannya di debit. Itu karena ya itu tadi, aset itu harus sama liabilities plus ekuitas. Kalau kasnya bertambah, maka di bagian sisi sebelah jalur kanan, sisi kirinya kas, aset. Asetnya bertambah, maka yang kanan juga harus bertambah. Nah, apa yang bertambah? Modalnya. Modal awal Gunawan itu bertambah sebanyak 1.000. Jadi kalau modal bertambah, pencatatannya itu di bagian sisi kredit. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, perusahaan memperoleh pinjaman kredit dari Bank Makmur sebanyak 2.000. Nah, nyatetnya gimana bagian keuangan? Oh, dapat pinjaman nih 2.000. Berarti kan dapat duit. Dapat duit berarti kas. Kasnya bertambah. Kas bertambah 2.000. Tapi, apa nih yang bagian sisi sebelah kanannya lajurnya sama apa? Aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Apa ini? Yang sebelah kanannya apa? Yang harus bertambah juga gitu. Kalau utang bertambah itu dicatatnya di bagian kredit. Karena apa? Ya utang kita nambah. Kalau utang kita berkurang, maka itu posisinya di debit. Tapi kalau nambah, itu di posisinya di kredit. Nah, ini kas. Kita dapat uang dari bank, nambah uang kasnya 2.000. Kalau sisi sebelah kiri, bagian sisi aset itu sudah bertambah, maka sisi kanannya juga harus bertambah. Di bagian kanan apa nih yang bertambah? Utang. Liabilitas itu adalah utang. Utang apa? Utang bank. Bank Makmur 2.000. Oke, dicatat. 2.000 kas tambah 2.000 juga utang bank bertambah. Paham ya? Karena kiri harus sama dengan kanan. Aset harus sama dengan liabilities plus ekuitas. Di sini nggak ada ekuitasnya, nggak ada urusannya sama modal. Di sini adanya utang. Berarti utang, liabilitas. Tulis liabilitasnya bertambah. Oke, paham ya? Kalau belum paham, nanti silahkan kalian bisa menghubungi saya, datang langsung ke ruangan saya, janjian dulu boleh, atau kalau nggak WA dulu, biar nanti bisa kita bahas di WA group. Tapi kalau kalian banyak yang nggak pahamnya, jadi bisa nanti kalian bikin satu kelas tambahan untuk membahas tentang ini. Karena saya memang berharap sekali teman-teman tuh paham banget. Ini sangat dasar sekali, jadi harus paham dulu. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, kita akan lihat kegiatan yang ketiga. Ini perusahaan membeli mobil operasional seharga 2.500. Nah, di sini teman-teman lihat apa yang bertambah? Mobil. Mobilnya nambah nih. Aset. Mobil itu kan masuknya kategori aset. Kita punya kekayaan, harta. Hartanya bertambah, asetnya bertambah. Mobil bertambah. Terus apa konsekuensinya? Kita bayarnya pakai apa? Di sini tidak ada keterangan apa-apa, berarti itu asumsinya adalah tunai. Maka pada saat mobil bertambah, kas kita berkurang 2.500. Kas buat apa berkurang? Karena untuk beli mobil 2.500. Kayak gitu ya. Kas berkurang itu di kredit. Oke.
Nah, ini nanti kalau pada saat kita lihat yang versi kolom, nanti teman-teman akan bisa melihat lebih detail lagi. Oke, kita lanjut dulu ke yang keempat. Perusahaan membayar oli, gaji supir, kenek, dan lain-lain sebesar 100. Ini apa? Kalau namanya membayar oli, kemudian gaji supir, kernet, itu kategorinya beban. Perusahaan punya beban. Pada saat bebannya berkurang, maka itu ditulis di bagian sisi debit. Karena apa? Karena bebannya kita berkurang. Nanti itu kewajiban yang akan harus kita keluarkan. Cuman itu masalah waktu aja, sekarang atau besok, atau nanti-nanti. Sama aja tetap harus keluar. Maka pada saat keluar sekarang, maka itu sudah berkurang bebannya. Kalau saat bebannya kita berkurang, maka itu di sisi debit. Karena bebannya itu sudah berkurang saat ini. Udah nggak akan ada beban lagi di angka yang ini ya. Beban lanjutan sih ada, tapi di angka yang ini sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak ada lagi tanggungan untuk membayar beban di kemudian hari. Bebannya sudah diselesaikan saat ini. Bebannya sudah berkurang saat ini. Maka di sisi debit beban berkurang itu di sisi debit 100. Nah, kita bayarnya pakai apa? Di sini tidak ada keterangan lebih lanjut, maka itu bayarnya tunai. Kalau bayarnya tunai, berarti kita bayar bebannya itu pakai apa? Pakai uang tunai dari perusahaan. Pakai uang cash 100. Kas berkurang di sisi kredit. Paham ya? Nah, kemudian yang kelima, perusahaan mendapatkan 350 hasil penyewaan mobil. Kalau teman-teman ini mendapatkan sewa pendapatan, kan kita perusahaannya memang penyewaan mobil, aman kan? Berarti kan kita memang uangnya atau profitnya atau penghasilannya, pendapatannya dari penyewaan mobil. Maka pada saat kita dapat uang 350 berarti kasnya kita nambah. Nah, kalau kas dari sisi asetnya sudah nambah 350, di sisi yang kanan liabilitas dan ekuitas mana yang sama-sama harus bertambah plus juga. Kalau dari sini 350 kita dapat uang, maka pendapatan sewa mobil 350 juga harus plus. Biar sama antara kiri dan kanan. Pendapatan sewa mobil kalau bertambah itu pencatatannya adalah di kredit. Itu hafalan. Pendapatan dan modal kalau bertambah itu di sisi kredit. Kalau utang bertambah itu di sisi ini. Kalau utang bertambah kita di sisi kredit juga. Kalau utang berkurang, perusahaan yang sudah berkurang hutangnya itu senang kan? Itu di sisi debit. Nah, ini nanti semakin kalian banyak membaca soal, kemudian nanti kalian praktis, maka kalian akan semakin mudah membedakan mana di debit, mana di kredit. Oke? Sementara kalian hafalkan dulu. Karena itu membantu. Intinya bersamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu harus sama antara lajur kiri dan lajur kanan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian di kegiatan yang keenam, perusahaan membayar cicilan pinjaman sebesar 150. Tadi perusahaan ini punya utang ke Bank Makmur sebanyak 2.000. Nah, sekarang mau bayar utang nih. Berarti pada saat utangnya kita berkurang, kita bayar utang. Utangnya kita berkurang. Happy dong, utang kita berkurang, enggak 2.000 lagi, meskipun berkurangnya cuma 150. Nah, kalau utang berkurang, pencatatannya adalah di sisi debit. Nah, utangnya bayarnya pakai apa? Di sini tidak ada keterangan, berarti kas. Tunai kas. Kasnya berkurang juga di sisi kredit. Gitu ya. Jadi, kalau tadi utangnya minus 150, berarti kasnya itu kan lajur kanan ya, utang itu kan di bagian liabilitas. Liabilitas itu di sebelah kanan posisinya. Maka utangnya berkurang 150, kasnya juga berkurang 150. Karena apa?
Kiri sama kanan harus sama. Kanan sama kiri harus sama. Berkurang, berkurang. Oke. Oke, kemudian yang ketujuh, perusahaan membayar laba kepada pemilik. Laba dividen kepada pemilik sebesar 50. Nah, kalau ini labanya itu kita berkurang, kalau labanya berkurang itu berarti kita membayar kepada orang lain. Itu kan sama, kewajiban juga. Sekarang, nanti, atau besok kan tetap harus dikeluarin. Namanya kita punya perusahaan, kita kan pengen untung. Kita kan pengen dapat uang juga dari situ. Maka pada saat laba harus dibagiin dong kepada pemilik-pemiliknya, kepada investor dan kepada pokoknya pemilik saham lah, intinya kayak gitu. Nah, kalau sudah beban itu dikeluarkan, labanya sudah dikeluarkan, maka itu laba kalau berkurang itu di sisinya debit. Nah, laba dikurang ini pakai apa? Bayar labanya itu pakai apa? Bayar labanya di sini ditulis tidak ada keterangan berarti tunai. Kalau bayarnya tunai berarti kasnya yang berkurang. Oke ya. Laba dividen di sisi ekuitas. Ekuitas itu bagian modal-modal permodalan. Ini modal-modal apa? Labanya. Labanya berkurang sebesar 50, maka di sisi sebelah kiri kasnya juga harus berkurang 50. Biar lebih mudah nih teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, ini tadi yang saya bahas dari tadi ya. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Lajur aset ini sebelah kiri. Ini kiri. Ini kiri semua nih. Jreng. Itu harus sama liabilitas dengan ekuitas. Ini sebelah kanan. Ini plus ini harus sama dengan aset sini. Nah, pada saat kita menjurnal, kasnya kita dapat 1.000 uang kas dari Gunawan yang nitip modal setoran awal. Berarti yang sininya nambah 1.000, di sebelah kanan juga harus nambah 1.000. Biar apa? Biar balance. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, nanti kalian baca sendiri bukunya. Yo. Oke. Tapi memang ini harus paham dulu. Kalau nggak paham, nanti kalian nggak akan bisa ngikutin seterusnya. Ini benar-benar harus paham dulu. Oke, kemudian di sini sisi aset. Kita tadi kan ada pinjaman ya dari bank utang bank nih, utang bank dari Bank Makmur. Kita dapat uang 2.000. Nah, kalau di sebelah kirinya sudah bertambah 2.000, berarti sebelah kanannya itu 2.000 harus tambah. Tapi di mana? Di liabilitas atau di ekuitas? Kalau masalah utang, berarti jatuhnya di liabilitas. Berarti di sebelah sini. Tambah 2.000. Oke ya. Kiri sama kanan sama. Oke, deal? Lanjut ya. Mudah. Oke. Nah, yang ini beli mobil. Mobil itu kan aset. Kita beli mobil. Kita beli nambah harta. Nah, hartanya kita nambah nih 2.500. Terus apa urusannya sama utang? Apa urusannya sama modal? Kalau bayarnya secara tunai. Kalau bayarnya tunai berarti di sini di bagian kiri dua-duanya harus balance. Kalau di sebelah sininya kendaraannya 2.500, maka biar balance di kasnya lah yang dikurangi 2.500. Kecuali kalau beli kendaraannya ini pakai utang. Kalau pakai utang di sini ditambahin 2.500 biar apa? Balance antara kiri dan kanan. Antara kiri dan kanan, antara kiri dan kanan. Paham ya? Kenapa di sini 2.500 minus sama plus 2.500? Karena dua-duanya tentang harta. Dua-duanya adalah hubungannya sama harta, aset, gedung, tanah. Ini menambahnya ke sini, nggak ada urusannya sama ini, utang dan modal. Kalau bayarnya tunai. Kalau bayarnya utang di sini ada hubungannya nih, 2.500 tambah 2.500. Gitu ya. Tapi kalau seperti ini bayarnya cash, maka 2.500 bertambah harta kita, tapi sekaligus uang kasnya kita juga berkurang 2.500. Paham ya teman-teman ya? Di sini kan jadinya 0. Jadi di sini nggak ada yang harus kita tambahkan. Sudah balance. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita bayar beban. Bebannya tadi ada oli, kemudian ada kernet, kemudian ada gaji supir. Kalau di soalnya itu tidak ada breakdown, maka kita tidak perlu membreakdown. Tapi kalau di soalnya itu ada breakdown, contoh beban oli itu dari 100 itu ternyata dia beban olinya hanya 20.
Kemudian beban supir itu 50 gajinya ya. Kemudian kalau beban siapa itu kernetnya itu 30, maka kita harus breakdown satu-satu. Oli bebannya 20, terus beban gaji supir 50, beban gaji kernet 30, kasnya berkurang 100. Kayak gitu, harus satu-satu. Atau kalau mau didetailin lagi malah satu-satu berarti oli bebannya berkurang 20, kasnya berkurang 20 di sini ya. Kalau beban itu daerahnya di bagian modal. Urusannya hubungannya sama modal. Karena nanti mengurangi atau menambah modal. Kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Tapi karena di soal itu tadi tidak di breakdown, maka kita tidak usah breakdown. Maka pada saat kita membayar beban, bebannya kita berkurang, bebannya kita berkurang di modal, di bagian modal kita berkurang 100, uangnya berkurang, uang kita berkurang 100, untuk bayar gaji, untuk bayar oli. Nah, kita juga kasnya uang, posisi keuangan kita kasnya juga berkurang 100. Nah, kalau yang 350 itu pendapatan sewa. Orang pakai sewa pakai mobil kita. Nah, dia bayar dong 350 ke kita. Nah, maka kita catat ada uang masuk 350. Nah, itu apa hubungannya? Namanya pendapatan jasa itu nantinya akan berhubungan dengan modal. Karena apa? Nanti akan mengurangi atau menambah modal. Nanti akan berhubungan dengan laba atau rugi. Nah, kalau pendapatannya lebih besar daripada beban, nantinya akan untung atau nantinya akan laba. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, nantinya akan rugi. Nanti urusannya akan hubungannya dengan modal. Jadi pada saat di kasnya itu bertambah 350, maka pencatatannya kalau kalau pendapatannya bertambah, maka pencatatannya di kredit 350 di bagian ekuitas atau bagian modal. Paham ya teman-teman ya? Bu, kok pendapatan modal sih? Iya, nantinya akan berhubungan sama modal gitu. Karena kalau pendapatan dikurangi beban nanti akan menghasilkan laba atau rugi. Nanti itu akan ngefek ke modal. Kalau modalnya besar, nanti perubahan modalnya itu nanti rugi, ya nanti kan tidak ada dividen. Tapi kalau untung, nanti kan akan ada dividen kepada pemilik modal. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, nah pencatatannya biar dihafal itu kalau modal bertambah atau pendapatan bertambah itu di sisi kredit. Nah, karena teman-teman hafalinnya ini, aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Asetnya nambah 350, berarti di bagian kanan ini harus ada yang bertambah 350. Apa? Sewa. Nah, ini kan bukan aset. Itu kan ada urusannya sama modal. Jadi di sini dimasukinnya 350. Paham? Oke, lanjut dulu. Kemudian bayar utang nih. Kalau namanya kita bayar utang, utang kita berkurang, kita happy dong. Utang kita berkurang, maka kita entry dulu. Sisi sebelah kanan. Utang berkurang. Utangnya tuh lihat liabilities. Berarti utang itu kita berkurang. Minus ya. Nah, kita taruh minus 150. Nah, kalau di sebelah kanan sudah minus 150, di sebelah kiri apa nih? Ini utangnya pakai apa nih bayarnya? Oh, pakai kas. Pakai uang tunai. Maka 150 ini berkurang di sisi sebelah kiri. Biar apa? Biar balance antara kiri dan kanan, kanan dan kiri. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke dividen. Dividen itu kita berarti kita ngasih laba dividen kepada pemilik modal. Nah, namanya pemilik modal. Berarti kan ada hubungannya sama modal atau ekuitas. Nah, kalau sudah kita bagikan berarti kan kita berkurang. Nah, kalau berkurang modal itu berarti bukan modalnya, dividen itu berkurang, pencatatannya itu di sisi kredit. Nah, sorry, di sisi debit, maaf, debit. Nah, kalau si dividennya itu berkurang, maka di sini di lajur sebelah kanannya sudah minus 50. Maka di kasnya
itu tinggal dikurangin karena kan bayarnya tunai. Jadi dikurangin juga 50. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah semua step itu dilakukan, maka ditambahkan semua ini. Nah, kan ketemu 550. Penjumlahan ini ke bawah. Nih, berapa kasnya? Kemudian kita lihat juga kendaraan ini ada berapa. Nih, di sebelah sini. Kemudian kita totalkan juga liabilities berapa. Nih. Kemudian dijumlahkan juga yang dari sisi modalnya berapa. Nah, ini plus ini akan ketemu hasilnya 3.050. Aset harus sama liabilities plus ekuitas. Di sini kita jumlahkan 1.850 tambah 1.200, maka ketemu hasilnya 3.050. Kiri dan kanan sama. Harus sama. Oke, next ya. Oke, ini laporan posisi keuangan. Teman-teman bisa lihat ini laporan posisi keuangan, contoh per Januari 2022. Kalau namanya posisi keuangan, isinya nanti ada aset, kemudian liabilities, dan ekuitas. Nah, maka kita cek di sini. Asetnya ada berapa? Nih, aset untuk kasnya ada berapa? 550. Oke, kita catat 550. Kemudian kendaraan ada berapa? 2.500. Kalau ada gedung, kalau ada tanah dan lain-lain ya itu masuk kategori kas ya, berarti ditambahkan ya di sini nih. Gedung, kas, merek atau segala macam di sini. Tapi ini karena cuma contoh dua ya, cuma dua berarti. Kemudian kita lihat lagi sisi sebelah sini. Liability. Liability-nya utangnya berapa? 1.850. Kita cek di sini, benar nggak? Oh, oke, benar nih utang. 1.850. Kemudian modal, kita lihat ditambah kurangin, oh ternyata 1.200. Kita cek di sini 1.200 nggak? Oke, benar ya. Berarti total liability dan ekuitas 3.050, ini total aset juga 3.050, udah sama. The balance. Nah, ini laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi keuangan pada suatu saat tertentu. Dari laporan tersebut diperoleh gambaran tentang kuat atau lemahnya kondisi keuangan perusahaan. Nah, ini belum terlalu kelihatan. Nanti begitu kita masukkan ke persentase, nanti teman-teman akan, oh iya ya, akan mulai ngeh gitu. Nah, di sini kita bisa simpulkan aset yang dimiliki sebesar 3.050 terdiri dari uang tunai 550 dan kendaraan 2.500. Dan sumber dananya berasal dari utang, kita masih punya utang, ke bank itu 1.850 dan setoran pemilik modal 1.200. Ya. Nah, ini teman-teman langsung masuk ke analisis. Kas merupakan 18% dari total aset, yaitu 550 dibagi 3.050. Aset dibagi total aset. Kasnya ya, sorry, ini aset itu terdiri dari kas dan kendaraan. Kita pengen tahu nih, ini sehat nggak gitu. Nah, itu kasnya kita lihat lagi. Kasnya ada 550, total asetnya 3.050. Ini dibagi ini berapa persen? Ketemu 18%. Nah, kira-kira nanti aman nggak? Sehat nggak kalau kalian cuma pegang 18% aja untuk cash untuk operasional perusahaan? Kalian nggak punya lagi yang lain-lain, contoh. Kalian punyanya utang. Nah, kalian cuma punya cash-nya doang tuh. 18% untuk operasional, bayar ini, bayar itu, segala macam. Itu kira-kira aman nggak? Nah, itu nanti salah satu jadi pertimbangan. Kemudian di sini kalian lihat itu kendaraan merupakan 82% dari total aset. Dari 2.500 dibagi 3.050. Ini perlu nggak sih kita nambah aset kendaraan yang sampai ngabisin budget 82% alokasi cash-nya kita untuk beli kendaraan, sedangkan kita cuma punya 18% doang untuk uang cash operasional. Nah, aman nggak kira-kira? Terlalu besar kak investasi yang 82%-nya itu? Nah, ini nanti laporan-laporan ini yang nantinya akan terjawab. Dianalisa sama teman-teman. Kemudian utang bank merupakan 61 dari total liabilities dan ekuitas. 1.850 dari total 3.050. Menurut kalian sehat nggak sih? Perusahaan kok utangnya banyak banget, 61%, sedangkan dia tuh cuma punya uang cash-nya untuk operasional 18%. Paham nggak?
Gila banget nih, total liabilities-nya banyak banget. Contoh seperti itu. Sedangkan kalian cuma punya asetnya 2 doang, cash sama kendaraan, nggak punya apa-apa lagi. Aman nggak? Kayak gitu teman-teman ya. Itu nanti bisa dibayangkan kan? Nah, kemudian modal. Modal Gunawan itu 39% dari total liabilities dan ekuitas. Udah mah tadi dari utang 61%, kemudian dari modalnya 39%. Ini bagus nggak? Ini aman nggak? Apa harus dibalik seharusnya? Dari modal 61%, kemudian utang cuma 39%. Mungkin itu bisa lebih aman atau gimana? Oke, jadi angka-angka ini nanti akan digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan sekedar angka saja, tapi ini nantinya bisa dianalisa. Ini kenapa 18%? Ya harusnya naik nih. Kasnya harusnya jangan cuma 18%, karena kita butuh untuk operasional. Mungkin paling enggak levelnya di 25%. Contoh, itu harus diputuskan oleh manajemen. Kayak gitu ya. Kemudian di sini kendaraannya mahal banget nih. Harganya jangan yang cari yang 2.500 dong. Harusnya ya mungkin acara yang 1.500 lah yang bekas tapi masih tahun-tahunnya yang masih tahun-tahun baru gitu. Nah, itu. Kemudian carinya harus di mana? Harus harus cari dari dari mana? Jangan dari dealer yang mahal. Seperti itu ya. Bisa ya teman-teman ya, bisa bisa membayangkan ya kegunaan angka-angka ini di dalam sebuah analisa laporan keuangan. Oke, kita lanjut ke laporan rugi laba. Nah, di sini laporan rugi laba per Januari 2022, tadi kita pendapatan, teman-teman kalau ingat di sini pendapatannya nih. Nah, di sini perusahaan mendapatkan 350 hasil penyewaan mobil. Jadi kita dapat uang 350 dari penyewaan sewa mobil. Dari pendapatan sewa mobil. Tapi kita ngeluarin uang untuk bayar gaji supir, gaji kernet, kemudian bayar oli sebesar 100. Nah, kalau laba rugi itu urusannya, areanya adalah pendapatan dikurangi beban. Semua pendapatan apa saja dimasukkan, kemudian semua beban apa saja itu dimasukkan. Di sini tidak ada informasi mengenai beban listrik, beban air, dan lain-lain. Kalau aslinya itu biasanya ada beban internet, beban apalah mungkin wifi atau apa gitu kan. Biasanya kalau di di bengkel-bengkel saat ini kan ruang tunggunya sudah nyaman kan, sudah ada ruang tunggu enak, kemudian ada minuman atau makanan yang disediakan juga itu sebagai customer service untuk ya menambah kepuasan dari customer aja gitu. Tapi kan itu jatuhnya beban. Itu beban apa makanan, snack atau apa itu nanti kategorinya. Nah, itu harus dihitung. Nah, ini pendapatan tadi 350 dikurangi 100. Nantinya ada seperti ini. Laba net. Karena apa? Karena pendapatan lebih besar daripada beban. Maka masuknya laba net atau laba bersih atau laba neto. Nah, tujuan dari perusahaan adalah memperoleh laba. Nah, laba bersih atau laba neto digunakan untuk menjelaskan laba setelah semua pendapatan dikurangi semua beban. Paham ya? Kalau di sininya bebannya yang 350, pendapatannya yang 100, berarti di sini bukan laba. Di sini rugi. Ruginya sebesar 250. Kalau rugi di bulan ini saja, is okay. Tapi kalau terus-terusan rugi di dalam bulan-bulan berikutnya, berarti kita benar-benar harus menganalisa lagi kenapa bisa rugi terus, apa mau diterusin atau tidak, apa kita mau tutup saja perusahaannya. Nah, karena rugi terus, siapa yang nombokin? Utang aja terus, ya kan? Nggak mungkin kita punya utang. Ini aja tadi utangnya udah 61% kan? Nah, ini kan juga ini harus diwaspadai kalau utangnya segede itu. Karena apa? Perbandingannya sama kasnya. Punya uang kasnya cuma 18%. Cuman punya 550, sedangkan utangnya tadi 61%. Utangnya punya 1.850 ke bank doang. Belum ke yang lain kalau ada. Ya, oke, paham ya? Nah, dari sini dianalisa laba neto merupakan 71% dari pendapatan. Laba netnya 250 dibagi
350 dari pendapatan tuh berapa labanya? 71%. Kalau yang tadi soal kita yang pertama itu tadi laba netnya tuh laba dari pendapatan ada dari penjualannya itu cuma 4% atau 8%. Berarti kan kecil banget ya. Nah, kalau yang ini 71%. Nah, ini beban merupakan 29% dari pendapatan kayak gitu. Ya harusnya yang normal ya memang labanya yang lebih gede dong daripada bebannya. Itu yang biasanya kita inginkan karena memang tujuan perusahaan itu memperoleh laba. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Namanya perubahan ekuitas, perubahan modal. Namanya perubahan modal. Jadi dari awal kita sudah tahu dulu modal awalnya seperti apa. Kemudian di dalam transaksi selama periode itu kan ada laba, ada rugi, itu kan akan berpengaruh terhadap modal. Nah, kalau semuanya sudah di total setoran awalnya berapa, kita hitung, kemudian laba atau rugi kita masukkan, kemudian kita ada pembagian dividen atau tidak, kita masukkan juga, baru nanti ketemu berapa totalnya. Kayak gitu. Itu namanya perubahan ekuitas. Paham ya? Karena ada perubahan di situ. Jadi di awal ini, teman-teman bisa lihat ke sini, saldo ekuitasnya 0, kemudian setoran awal dari Gunawan 1.000. Nah, kemudian dari laba net, dari sini gitu, teman-teman ada 250, kita akan berpengaruh terhadap ke laporan perubahan ekuitas. Ini nambah 250. Kemudian pembagian labanya jadi dikurangi 50. Karena tadi kan sudah ada pembagian laba dividen ya. Nah, itu berkurang 50. Nah, hasil saldo ekuitas akhirnya 1.200. Nah, analisanya, laba neto merupakan 21% dari total ekuitas, dan pembagian laba merupakan 4% dari total ekuitas. Nah, kalau 4% ini kira-kira apakah masih bisa ditambah? Kira-kira nantinya target bisa jadi 5% kah? Atau 6% kah? Dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini laba neto dari ekuitas. Beda tadi dengan laba neto dari pendapatan atau penjualan ya. Itu beda-beda, persenannya juga berbeda karena kan pembaginya juga beda-beda. Oke? Oke, lanjut. Analisis laporan keuangan. Jadi ini pendapatan merupakan 11% dari total aset, kemudian laba neto merupakan 8% dari total aset. Ini. Kemudian ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar seputar interpretasi dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus bisa menjawab ini. Apakah kondisi keuangan perusahaan ini sehat? Apakah perusahaan ini berkinerja baik? Kalau sehat dan baik, apakah perusahaan penyewaan mobil ini perlu diteruskan atau diperluas? Atau kita nambah lagi mobil baru? Atau mungkin kita nambah bisnis yang related, mungkin tambahan aksesoris mobil atau apa? Nah, ini nanti kita dari laporan keuangan itu kita bisa, oh ya aman nih, bisa nih kita bisa invest lagi. Oh ya ini bisa kayak gitu. Kita bisa melihat dari angka-angka itu. Tapi untuk catatan di sini, ini karena kita baru bikin laporannya 1 bulan saja, maka tahap ini jawaban dari interpretasi laporan keuangan ini belum bisa. Karena nggak lengkap. Analisanya kan baru 1 bulan, kalau yang tadi kita bahas. Jadi belum komprehensif. Kalau kita memutuskan sesuatu cuma berdasarkan 1 bulan, ya otomatis nggak mewakili dong. Namanya paling enggak kan harus 1 tahun laporannya. Kayak gimana? Gitu ya. Jadi biar lebih komprehensif, lebih menyeluruh gitu loh. Tahun ini atau bulan ini itu untung 4% contoh. Atau 8% di sini dari total aset labanya. Tapi ternyata di bulan kemudian itu turun. Rugi bahkan 2% atau segala macam. Nah, itu harus dianalisanya secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan 1 bulan saja. Jadi untuk kasus ini kita belum bisa menjawab dengan baik dan menyeluruh analisa laporan keuangannya, gitu ya. Tapi secara garis besar seperti itu tahapannya. Teman-teman nanti akan bisa menjawab kondisi keuangan perusahaan ini sehat atau tidak, kemudian berkinerja baik atau tidak, dan lain-lain. Oke, lanjut dulu. Ini di sini kita bisa lihat pertanyaan yang tadi itu akan bisa berguna untuk siapa saja. Salah satunya adalah untuk Gunawan sebagai pemilik perusahaan, karena nantinya dia akan memutuskan. Salah satunya untuk memutuskan dia itu bisa lanjut atau memperluas usahanya, itu ya salah satunya berdasarkan laporan keuangan. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya yang bisa membantu dia untuk memutuskan. Oh, ini aman nih.
kondisi kasnya kita aman nih. Kemudian utangnya kita sedikit, jadi kita bisa nih nambah mobil lagi. Karena apa? Karena ternyata pendapatan kita besar, seperti itu. Oke ya, ini peluasan usaha juga dapat dilakukan melalui tambahan setoran modal oleh pemilik ataupun mengajak orang lain untuk investasi atau calon penanam modal atau calon investor. Nah, laporan keuangan yang tadi juga berguna untuk bank sebagai kreditur. Karena apa? Kreditur itu berkepentingan pada saat dia memutuskan untuk nambah jumlah modalnya lagi atau ngambil semua itu. Yang sudah dipinjamin nggak ditambah lagi atau bahkan ditarik lagi. Itu bisa saja. Tapi biasanya lebih sering sih didiemin ya. Ditagih-tagih terus iya. Karena kan harus ada bayar tiap bulan. Kalau tidak dibayar nanti kan jatuhnya blacklist. Nanti kita tidak akan bisa pinjam ke bank lain. Karena apa? Ada reportnya. Ada rapotnya punya kita. Kalau kita punya utang di bank satu, itu nanti di-share datanya ke bank yang lain. Jadi kalau bank lain mau ngasih pinjaman juga mereka ngecek dulu, oh ini ada utang lain nggak di tempat lain. Kalau ada utang juga ya ngapain dikasih, nanti macet juga kayak gitu. Oke ya. Nah, kalau usahanya ini tadi tidak menguntungkan kok los rugi mulu, ya berarti bank juga nggak akan ngasih lagi modal tambahan. Ya jelas macetnya, banknya juga nanti macet, nggak akan punya uang untuk muter. Kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Kalau nanti ada yang belum paham, silahkan nanti bisa drop saya email atau WA. Nanti kita bisa diskusi. Atau kalau pengen ketemu langsung sama saya, bisa nanti janjian, kemudian ketemu di ruangan saya. Atau nanti silahkan mengagendakan, Bu, kelas tambahan untuk semua teman-teman. Boleh, silahkan. Saya available. Asal janjian dulu ya. Oke, kemudian otomatis kita nanti akan lanjut di bagian tes. Nanti teman-teman silahkan mengisi tes dan kemudian mengirimkan kepada saya. Karena kalau tidak mengirimkan, nanti teman-teman tidak akan punya bantuan pada saat nanti nilai UTS atau UAS-nya itu pas-pasan. Nanti kalau nggak ngerjain tugas, kalian nggak akan dapat tambahan doping ya untuk ngangkat nilai kalian. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman paham. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.